Nah, bayangkan aja kalau misalnya dalam satu gulung ini ada puluhan kutu gitu. Nah, kalau misalnya itu bisa menetas, bertelur dan menetas, maka kita nggak bisa bayangkan tanaman nilam kita akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Setio Prayugo di channel S Prayugo. Kali ini saya akan berbagi tips atau cara menangani daun tergulung. Ini sangat berbahaya untuk tanaman nilam kita, karena ketika daun menggulung ini juga tidak cepat diatasi, maka dia nantinya akan menyebar ke tanaman lain. Dan tentu tanaman yang sudah terserang dengan penggulung daun ini, proses pertumbuhan dari tanaman nilam akan lambat gitu. Tidak seperti tanaman nilam kita yang normal tumbuh subur seperti yang ada di samping saya ini gitu. Nah, saya akan memperlihatkan tanaman saya kemarin yang terserang daun menggulung, dan segera saya atasi dengan 2 kali proses penyemprotan. Dan hasilnya alhamdulillah sangat bagus, dan proses pemulihannya juga lebih cepat dibanding dengan menggunakan obat-obat lainnya gitu. Nah, ini sangat luar biasa. Kita bisa lihat ini adalah tanaman yang kemarin terserang daun menggulung. Ini kita bisa lihat, ini masih ada bekasnya daun yang menggulung, tetapi sudah tidak tergulung sekali seperti yang kemarin gitu. Ini tanaman ini kemarin itu sudah parah ya. Ketika saya perhatikan kenapa sampai daunnya itu tergulung, ternyata yang menggulung ini adalah kutu daun. Jadi yang menggulung itu adalah kutu daun, dan ketika kutu daun ini dibiarkan, maka proses ternaknya dari kutu daun ini, satu kutu daun itu bisa menghasilkan 100 kutu daun lagi gitu. Nah, bayangkan aja kalau misalnya dalam satu gulung ini ada puluhan kutu gitu. Nah, kalau misalnya itu bisa menetas, bertelur dan menetas, maka kita nggak bisa bayangkan tanaman nilam kita akan terserang kutu daun ini, dan tentu daunnya akan tergulung semua, sehingga perlu segera diatasi agar supaya kutu daun yang menyerang tanaman nilam kita ini cepat mati dan tidak mengganggu proses pertumbuhan dari tanaman nilam kita gitu. Nah, ini kita bisa lihat, ini kemarin menggulung sekali sahabat-sahabat semua, dan alhamdulillah sudah mati semua kutunya. Jadi ini cara mengatasi daun yang bergulung seperti ini, kita bisa semprotkan menggunakan obat Miami. Dan obat Miami ini bisa didapatkan di toko pertanian, dan bentuk dari obat Miami ini bisa dilihat di video saya pada saat mengaplikasikan obat Miami ini. Dia berbentuk bubuk, dan dalam takarannya sendiri dalam satu tangki itu kita bisa kasih 2 sendok makan atau 1,5 sendok, dan kita semprotkan rutin. Dalam 1 minggu bisa kita semprotkan 2 kali, dan ini baru 2 kali disemprot menggunakan Miami, dan hasilnya sudah seperti ini gitu. Nah, kemarin banyak sekali yang terserang kutu daun ini, dan banyak yang tergulung, dan alhamdulillah itu sudah teratasi gitu. Nah, seperti ini kemarin juga ini menggulung. Nah, ini bisa dilihat, ini menggulung, dan alhamdulillah hasil penyemprotannya dia sudah mekar kembali. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, ketika tanaman nilamnya itu terserang penggulung daun, maka segera diatasi agar supaya proses ternak dari kutu daun ini bisa kita cegah dan tidak menyebar di tanaman nilam kita. Karena kalau sudah menyebar di tanaman nilam kita, maka kita akan kerepotan dalam mengatasi tanaman yang terserang dari kutu daun itu. Nah, ini kita bisa lihat ketika tanaman itu tumbuh subur, bersih, tidak ada kutu daunnya, dan juga tidak terserang budok atau kaki gajah. Penting dilakukan proses penyemprotan menggunakan fungisida, rabat atau sejenis lainnya, dan bisa dicampurkan dengan Miaminya sebagai pengendali kutu daunnya atau ulatnya. Itu bisa juga Miami bunuh supaya tanaman dalam kita
itu bisa tumbuh subur. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, jangan sampai bosan-bosan merawat tanaman nilam yang sudah terserang penyakit. Segera atasi, lakukan proses penyemprotan rutin. Ketika belum terserang, sangat bagus ketika dilakukan pencegahan terlebih dulu dan disemprotkan sebulan sekali atau 25 hari sekali untuk menyemprotkan fungisidanya dan mengatasi ulat, kutu daun menggunakan Miami atau jenis obat lainnya. Kalau saya rekomendasikan sih menggunakan Miami karena sudah terbukti di tanaman nilam saya. Ini saya bukan promosi, saya juga bukan penjual obat pertanian. Ini saya hanya memberikan tips atau cara agar supaya kita petani-petani nilam dapat memproduksi minyak atsiri nilam dengan kualitas yang luar biasa gitu. Jadi kepada sahabat-sahabat petani nilam di seluruh Indonesia, ini cara saya dalam bertani, dalam merawat tanaman nilam. Ketika ini berbeda dengan cara sahabat-sahabat semua, teman-teman semua di seluruh Indonesia dalam mengatasi kutu daun atau cara mengatasi ulat daun yang itu merusak atau mengganggu pertumbuhan dari tanaman nilam kita. Monggo kita bisa diskusikan dan kita bisa bandingkan dengan bukti tanaman nilam kita gitu. Karena saya pun tidak mengada-ngada dan ini terlihat jelas di tanaman saya yang luasannya 1/4 hektar ini, dan saya rutin menggunakan obat dalam proses pencegahan hama dari tanaman nilam kita. Karena kita inginkan tanaman nilam kita bisa hidup subur dan menghasilkan kualitas minyak yang luar biasa gitu. Karena ada berapa pengepul atau berapa pengambil minyak itu katanya pH-nya rendah gitu, sehingga ini yang mempengaruhi harga dari minyak nilam itu sendiri itu bisa naik turun. Jadi harganya fluktuatif ya, tidak tetap gitu. Nah, kalau misalnya ada yang bisa memberikan kebijakan dengan aturan bahwa harga minyak atsiri 1 kilonya sekian, ini saya akan akui jempol kalau misalnya ada pemerintah yang berani menetapkan pengambilan minyak atsiri nilam gitu. Kita berdoa saja supaya para pemerintah bisa melihat kinerja kita dalam memproduksi minyak atsiri nilam di lahan kita gitu. Jadi itu cara saya, tips saya dalam merawat tanaman nilam. Mari kita diskusikan. Ketika saya salah dalam proses pemeliharaan ini, kita bisa diskusikan lewat kolom komentar dan mari kita berbagi pengalaman. Oke, saya Setio Prayogo. Terima kasih dan support video-video saya di channel S Prayogo dalam menekuni tanaman nilam itu sendiri. Oke, sekian dari saya. Salam petani nilam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.